Anda sopan, saya curiga. Ya. Dunia kan memang sudah seperti itu. Iya. Justru saya itu lebih percaya pada orang yang selengean di depan saya. Karena biasanya orang yang selengean memang itu adanya. Iya, iya. Mohon maaf kalau sampai bertemu dengan orang yang sopan. Sahabat podcast mahasiswa, jadi siang ini saya sedang ada di Kecamatan Ampunten, tepatnya di desa apa ini? Tambak Agung Barat. Nah, Tambak Agung Barat, dan di samping kiri ini merupakan Raul Loragaul, nama aslinya Kak Syuhur, saya manggil kakak ya. Ya. Jadi beliau ini merupakan salah seorang kiai di Ampunten, di Tambak Agung ya, desa Tambak Agung, dan ini kita sedang ada di pesantren Buhurul Fawaid. Buhurul Fawaid. Dan yang memotivasi kita datang ke sini. Jadi ceritanya ini kita melihat di Madura jarang ada seorang lora terjun ke dunia YouTube begitu. Salah satu yang kita telaah, jadi YouTuber itu dulu sampai sekarang masih terlihat pekerjaan yang hina gitu kan. Sehingga banyak orang-orang yang sepertinya menjauhi, karena isi YouTube itu baru-baru ini yang ada kiai ceramah. Dari dulu isinya kan joget-joget terus. Ya. Nah ini makanya kemudian kita bawa pertanyaan, kok sampean gitu kan terjun ke dunia YouTube gitu ya. Kok bisa gitu? Iya. Dan YouTube-nya itu Raul Loragaul gitu kan. Yang isinya film-film pendek gitu ya. Iya, iya. Nah. Sebetulnya gini Mas, awalnya saya terjun ke dunia YouTube karena memang sejak tahun 2013 itu memang sudah ada di dunia per-YouTuban. Cuman saat itu saya masih sebagai ya dibilang konten kreator bisa, dibilang editor juga bisa, bukan terjun secara langsung. Cuman setelah itu saya melihat memang yang seperti sampean katakan tadi, isi dari YouTube sudah mulai kurang baik lah istilahnya. Sehingga kan kita tahu sendiri bahwa penonton di YouTube itu bukan hanya kalangan orang-orang yang bisa memfilter, tapi banyak dari anak-anak muda, dari anak-anak yang bermain YouTube. Maksudnya sebagai penonton. Akhirnya saya terpanggil di situ. Terpanggil dengan tujuan untuk mengedukasi dengan cara saya. Mohon maaf kalau saya bikin YouTube yang kontennya bukan komedi, misal seperti ceramah atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Jelas yang akan menonton hanya orang-orang yang ingin mengaji. Istilahnya orang baik logikanya. Iya. Orang baik. Orang baik. Orang yang ingin mengaji itu orang baik. Iya. Sasaran saya adalah orang yang tidak ingin mengaji. Yang tidak baik. Bukan tidak baik, tapi yang enggan untuk belajar. Istilahnya jemput bola, atau dalam bahasa gaulnya menyapu di tempat yang kotor, menerangi di tempat yang gelap. Iya. Jadi di situ kemudian saya kemas suatu edukasi dalam bentuk komedi, sehingga membuat orang-orang mungkin ini tertarik, mungkin suka, ya nggak suka nggak apa-apa, itu kan karya. Oke. Dikemasnya seperti apa maksudnya? Jadi YouTube-nya isinya apa? Isi dari YouTube saya itu tentang film-film komedi yang ada istilahnya komedi berisi edukasi hal-hal yang terjadi di masyarakat sosial. Oke. Dan yang menjadi aktor siapa di dalamnya? Yang menjadi aktor ini hanya di podcast mahasiswa ini yang saya buka ya. Yang di channel-channel lain saya nggak pernah bilang masalah ini. Semua pemain di Raul itu adalah guru yang mengajar di sini. Bukan santri. Jadi meski saya lihat juga beberapa filmnya ada yang muda-muda. Iya. Itu guru sih. Itu guru. Santri tidak ada sama sekali. Ada yang masih kecil-kecil itu ada. Tapi kalau itu kan saya terdiri dari 6 orang yang pemain asli. Saya, saudara Rahman, yang biasa dipanggil Chan Maman, di situ ada saudara Mustafa. Terus ada perempuan yang berperan sebagai ibunya Tapa di situ. Iya. Itu sekarang sudah jadi PNS. Itu kalau nggak salah bimbingan konseling. Di sini? Ya, di sini. Guru ya? Guru. Ya. Rahman itu alumni Anukoyah Gulu-Gulu, sarjana ekonomi syariah kalau nggak salah. Sedangkan Mustafa itu alumni IAIN
UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim. Itu jurusan guru kimia murni. Guru di sini juga. Guru di sini. Nah, jadi gimana ceritanya awalnya? Yuk buat film itu gimana ceritanya gitu. Jadi kemudian tercipta teman-teman aktor ini yang guru ini sepakat untuk buat film itu. Ya awalnya awalnya gini. Kita kan awal terciptanya Raul itu kan hanya video-video reaksi. Saya sendiri awalnya, termasuk pernah saya itu mereaction Rujak Syahrini di antaranya. Nah, itu sempat viral juga. Kemudian datang Rahman dari Batam. Karena dia dari Anokoya itu ditugas jadi ustadz di Batam, kemudian balik kampung ke sini. Kemudian saya ajak karena saya tahu dia itu di Pondok Pesantren Anokoya juga senang bermain di teater. Sehingga berangkat dari hobi yang sama, akhirnya saya membentuk Raul dengan yang berbeda dari awalnya. Jadi dari video-video reaction berubah jadi film komedi. Karena kurang di situ hanya 2 orang, saya ajak Tapa. Tapa itu memang sosok yang lugu, aslinya pinter dia, sarjana kimia, aslinya pinter. Cuman ya itu kesulitannya. Oke. Jadi tadi disebut bahwa saya kata sampean tadi sebelumnya adalah konten kreator. Iya. Jadi konten kreator dimaksud di balik layar. Gitu. Di balik layar, pembuat konten istilahnya. Jadi tugasnya apa waktu itu sebelum buat channel ini? Saya biasanya waktu itu pernah saya ada, bukan beberapa ya, mungkin hanya 2 atau channel, termasuk di luar Madura. Itu yang bikin semacam sketsa komedi, itu saya yang bikin. Skripnya? Skripnya. Karena mohon maaf, karena ini sudah merupakan suatu kerjasama atau MOU untuk tidak menyebutkan bahwa saya yang bikin skrip, mungkin karena nama baik channel tersebut. Jadi saya mau, karena saat itu saya memang butuh uang. Iya. Jadi waktu itu kapan jadi konten kreator di balik layar? Waktu tahun berapa itu? 2013 sampai 2017. Waktu itu statusnya masih apa? Masih santri atau masih apa? Saya sudah jadi guru di sini. Sudah jadi guru? Iya, tapi masih belum jadi kepala sekolah. jadi sekarang kepala sekolah. Nah, kemudian itu kontrak MOU itu berlanjut sampai hari ini? Putus, Mas. Putus. Tidak berlanjut berarti? Tidak berlanjut. Gini, Mas, saya itu orang, mohon maaf ya, bukan sok pintar atau apa. Saya memang sedikit menguasai di bidang penulisan skrip tentang komedi. Itu kan ada istilah premis, ada setup, kemudian dimasukkan punchline. Punchline itu suatu celetukan atau suatu adegan untuk membuat tertawa di sela-sela cerita itu. Ini bakat itu dari mana? Kurang tahu itu. Dari pondok dulu memang seperti itu. Saya sosok yang kocak. Pondok di mana? Di Bata-Bata. Alumni Bata-Bata? Alumni Bata-Bata. Masuk ke Bata-Bata tahun berapa? Tahun 2003. Keluar 2007. Aktif di teater? Iya. Saya pendiri teater Algososiah di Bata-Bata. Waktu itu teater, satu-satunya teater mungkin yang berbahasa Arab. Jadi ngomongnya bahasa Arab? Ngomongnya bahasa Arab. Saya tidak bisa membayangkan gimana itu. Iya. Karena saya tidak tahu bahasa Arab, Iya. Dan hari ini akhirnya setelah bakat di konten kreator, jadi mungkin basisnya dari situ ya, dari teater awalnya ya? Iya. Berarti teaternya teater lucu juga? Bukan, teater kolosal. Iya, teater kolosal. Kalau ngelucunya, berarti yang tidak tahu dari mana gitu ya? Memang aslinya karakter saya itu, mohon maaf, memang humoris lah istilahnya. Sehingga pada saat itu, karena kehumorisan saya itu disukai oleh almarhum yang mulia Lora Thohir di Bata-Bata. Bahkan nama Raul itu beliau yang ngasih ke saya. Raul YouTube? Iya, Raul itu Lora Gaul. Setelah beliau umroh, saya sowan ke beliau. Beliau bilang, saya dengar kamu aktif di YouTube. Iya, Kiai. Bikin YouTube komedi edukasi, kasih nama Raul. Ya saya aminkan itu. Jadi nama Raul Lora Gaul. Dan isinya semuanya film pendek komedi ya? Komedi. Dan sepertinya tadi itu kita lihat di YouTube-nya, itu udah berapa bulan nggak ngupload? Ya karena sibuk.
Ya seperti kembali ke tadi, profesi saya yang sebenarnya itu kan bukan di dunia itu sebetulnya. Ada hal yang lebih penting seperti menjadi kepala sekolah dan menjadi guru pengajar. Itu yang saya prioritaskan. Meskipun mohon maaf, gaji saya sebagai kepala sekolah saat ini itu 600.000 per bulan. Sekelas kepala sekolah? Iya, SMK ini. Iya. 600.000 satu bulan. Bukan sekolah tidak mampu membayar lebih dari itu. Tapi anggaran yang memang tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau lebih dari itu berbahaya. Berbahaya. Pelanggaran. Bukan pelanggaran, tapi keuangan tidak akan cukup. Dari keuangan dana bos dan sebagainya tidak akan cukup kalau melebihi dari itu. Makanya saya digaji seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih hidup. Dengan 1 orang istri dan 3 orang anak. Iya. Dan YouTube itu akhirnya ya sebenarnya YouTube itu sampingan aja. Sampingan. Istilahnya mohon maaf, hanya menyalurkan hobi saja. Kalau saya ada waktu senggang ya bikin film-film pendek seperti itu. Entah itu diterima dengan baik atau di dislike atau terserah penonton. Tapi tidak pernah kolaborasi dengan beberapa YouTuber di Madura. Selama berkarir bukan berkarir istilahnya, membuat YouTube ini di Madura. Pernah saya sama Kacau Mai itu. Ya saya lihat juga sampai juga masuk ke YouTube-nya sana. Waktu itu mohon maaf Rais, ini apakah perannya saja sebagai kiai kata saya? Iya. Apa memang kiai? Tapi memang saya melihat auranya memang aura kiai gitu. Makanya ketika kemarin Iya. Ketika saya tanggapi beberapa komentar di YouTube itu, tolong dong ke Lora Gaul, konten kreator di balik layar. Iya. Terus saya ngubungi sampean, ternyata bilang di Ampunten. Kaget saya. Loh, masa Ampunten ini? Akhirnya saya ngubungi Kacau Ngari. Oh iya, itu di dekat rumah saya katanya. Nah, ini kemudian akhirnya nyambung. Ternyata baru tahu bahwa ketika nyampe ke sini benar beliau ini merupakan salah seorang pengasuh di pesantren ya, di Bahurul Fawaid. Dan keseharian juga selain jadi guru molang kitab juga. Iya. Di pondok, cuman saya itu jadwalnya malam saya. Gini Ra, jadi saya juga kesini kan anggaplah kita YouTuber baru. Iya. Tadi kita sempat bincang-bincang. Kalau kita di Madura sebenarnya mau mengajak kolaborasi itu kesulitan sebenarnya. Saya nggak tahu gimana persepsi teman-teman ketika ada orang mau ngajak kolaborasi. Saya beberapa ini saya curhat ini, curhat ini. Jadi beberapa ada yang agak lemot gitu diajak kolaborasi. Padahal ya saya berpikir jadi YouTuber beda dengan jadi tukang toko ya. Iya. Orang kalau sudah beli minyak goreng satu nggak mungkin beli yang lain. Kalau YouTube bebas kan begitu dah. Mungkin dalam hal itu mohon maaf, setahu saya di dunia YouTube kolaborasi itu sebetulnya tidak ada yang dirugikan. Kita rugi apa? Itu yang saya tanya. Karya kan yang ngajak collab yang berkarya. Iya. Kita hanya mungkin dibutuhkan untuk berperan. Kita kan bisa barter view di situ, bisa barter subscriber. Iya. Tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Sama-sama untung. Aslinya menguntungkan. Aslinya menguntungkan. Itu kalau dunia per-YouTubean. Beda dengan orang jual rujak sama jual rujak yang di sebelahnya itu pasti bermusuhan, Mas. Iya. Jadi meskipun misalkan sampean gagas film pendek, ada lagi channel baru film pendek. Kalau kolaborasi bukan bersaing ya? Bukan bersaing. Justru itu akan semakin sama-sama menaikkan channelnya masing-masing. Iya. Karena penonton misal YouTuber A, YouTuber B collab. Penonton yang YouTuber A itu akan menonton ke YouTuber B jika si A itu collab dengan yang B. Pasti itu. Tapi entah kenapa memang justru ada yang bangga-bangga begini. Saya melihat beberapa channel ya. Bilang begini, ini adalah YouTuber, saya tidak mau nyebut nama. Takut kena copyright. Jadi ada yang komentar, saya bangga ke YouTuber ini karena ini satu-satunya YouTuber yang tidak pernah berkolaborasi tapi naik sendiri gitu. Justru jadi kebanggaan gitu. Kalau kita sebenarnya ya saya bukan karena channelnya kecil lah, tapi makanya saya datang ke sini. Ini kita sebenarnya mau numpang tenar ke. Saya kan tidak setenar mereka. Saya tidak setenar mereka.
Cuman gini, seandainya itu collab ya, nah, misal saya collab dengan atau sampean collab dengan saya, kemudian saya rugi dari segi uang atau dari, mungkin itu wajar, agak lemot. Tapi kalau kan mungkin hanya waktu yang dibutuhkan. Selain itu nggak ada gagasan. Apa yang terasa berat seperti itu untuk, cuman kan kita harus husnudzon, berprasangka, mungkin yang diajak itu berprasangka dalam keadaan sibuk, mungkin seperti itu. Kalau saya seperti itu. Kalau saya pribadi iri sebenarnya ke pola budaya YouTuber di luar Madura. Di luar Madura sudah antar satu YouTuber saling kolaborasi. Iya. Tapi di Madura kok kayak mesti tegang gitu. Kalau sudah saya nggak mau sama yang lain gitu. Iya. Makanya PM ini ingin menggagas itu, Jadi bisa nggak kemudian kita ingin merangkul semuanya begitu. Artinya Lora nggak pernah punya pengalaman mau ngajak collab ini, nggak mau gitu. Saya nggak pernah ngajak. Kalau diajak pernah? Kalau diajak pernah. Dan saya mau. Waktu saya collab dengan Mai, itu saya kan ke rumahnya Amin Al-Farisi saat itu main-main lah, karena lama nggak bertemu, silaturahim, saya ngajak teman-teman. Kemudian saudara Amin itu nelpon Mai dan Mai langsung datang. Saat itu saya ingat dengan sepeda yang tel seperti itu. Iya. Itu seorang YouTuber Mai. Dia memang, mohon maaf, dia memang terlihat longor, seledengan, tapi aslinya baik. Dia akan membuka pintu untuk siapapun. Itu seorang Mai. Betul lah. Iya. Saya mengalami sendiri. Jadi kemarin kan kita pernah sama collab. Jadi ceritanya kita dapat nomornya ya. Iya. Dapat nomornya, kita ngubungin. Langsung bilangnya, siap tretan. Saya dari hari ini sibuk, gimana kalau beberapa hari ke depan. Jadi langsung keesokan harinya kita ke sana. Iya. Kita ke sana langsung aja collab. Saya mikir, ini YouTuber 100.000 subscriber kok semudah itu gitu. Jadi kata Mai bilang, YouTuber itu tidak selamanya gitu. Betul. Tidak selamanya. Bisa sampean yang di atas, nanti saya yang di bawah. Iya. Intinya gini, Mas. Ini kan mohon maaf, seakan-akan kita berada di YouTube itu mengejar AdSense. Kalau saya pribadi tidak. Yang penting saya berkarya. Kita hidup di dunia ini, mohon maaf, punya karya apa? Iya. Kita sudah bikin apa untuk orang lain? Iya. Itu yang saya pegang. Urusan AdSense, urusan mohon maaf, subscriber, viewer, terserah lah. Itu urusan Allah itu. Soalnya gini. Iya. Seakan-akan ya, para YouTuber diajak collab kemudian tidak mau. Seakan-akan kita mau mengambil rezekinya. Padahal kan tidak di situ. Tidak ada kan? Dengan kita collab kemudian rezekinya ini berkurang pindah ke kita, kan nggak mungkin. Justru membantu menghidupkan para YouTuber yang lain. Itu prinsip saya. Artinya justru bermanfaat. Bermanfaat. Makanya kemudian saya juga kaget. Kan saya DM sampean ya di Instagram. Langsung siap nyambil lagi ini tahu tempe. Ya itu kan suatu bahasa-bahasa humoris lah. Jadi artinya semakin saya bertemu dengan sesuatu yang memudahkan saya juga akhirnya terinspirasi untuk membuat orang lain juga mudah ketika membutuhkan bantuan saya. Itulah yang saya petik hari ini. Iya. Dan ini lagi yang bikin juga saya penasaran soal sampean ini. Jadi tidak pernah ada singgungan-singgungan apa dari masyarakat ketika seorang Lora terjun ke dunia YouTube. Karena terus terang masyarakat, ya mungkin masyarakat tidak perlu didengarkan begitu. Tetapi apa pernah menimpa begitu masyarakat? Oh ini kok Lora main YouTube apa? Pernah nggak ada cibiran-cibiran seperti itu? Gitu? Pernah. Bahkan sering. Termasuk teman-teman saya itu juga banyak yang seperti itu. Cuman pada akhirnya, kan terkadang kita itu terlalu tabu, Mas. Terlalu tabu hal ini kelemahan dari kita sebagai orang Madura ya. Apa yang kita terima saat ini itu kalau masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, etika Madura dan sebagainya, itu akan dicemooh. Tapi 5 tahun setelah itu akan sadar, loh ternyata sudah nyampe ke zaman ini. Lora Gaul sudah 2013 jadi YouTuber. Sekarang berlomba-lomba banyak yang jadi YouTuber, mohon maaf. Ada pengajian disuting, ada acara ini sholawatan disuting, YouTuber mendadak.
Ya seperti orang jual tahu bulat lah, digoreng dadakan lah. Iya. Akhirnya nyampe juga. Nyampe. Dan baru sadar. Dan baru sadar. Akhirnya saya bilang, saya sudah dari dulu di situ. Gimana ya, maksudnya ada apa dengan orang-orang Madura kok berpikirnya lambat gitu? Iya, karena mohon maaf, ya kurang tahu, mungkin karena lambatnya media yang sampai ke Madura. Betul, bisa jadi. Iya. Kalau kata teman saya begini, Ra. Jadi saya punya teman di Pamekasan, dia merupakan pendiri Scholar Official. Iya. Yang sudah terpercaya di Indonesia. Dia bilang, kenapa orang-orang Madura tidak maju? Karena kurang urbanisasi katanya. Gini ya, bukan gitu. Iya. Gini. Saya ingat perkataan almarhum Kiai Maimun Zubair sekarang. Seorang kiai itu harus punya profesi sampingan. Biar dia ikhlas ketika berhadapan dengan masyarakat. Ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk para lora di seluruh Madura, bahkan di seluruh dunia ini ya. Harus ada pekerjaan sampingan selain sebagai seorang lora, selain sebagai seorang kiai. Mohon maaf, kalau seorang kiai yang tidak punya pekerjaan sampingan, kemudian diundang tahlilan, tidak ada kan tahlilan, selabet, ada selawat, ada selabet. Di situ kan. Kemudian selabetnya nggak ada, dia pasti akan berkerut ini alis. Pulang dalam keadaan dongkol. Loh, kok saya tak habisin kan, seperti itu. Itu kalau tidak punya pekerjaan sampingan. Kalau punya pekerjaan sampingan, santai. Rezeki saya sudah ada di belakang kan, seperti itu. Makanya saya berangkat dengan semangat itu. Akhirnya saya cari pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Yaitu YouTuber. Ya. Ini sekarang YouTube-nya sudah seporan ya, sudah menghasilkan. Ya kalau masalah hasil, alhamdulillah. Cuman kan ada anak buah saya yang ngatur urusan itu. Enak neng label ya. Soalnya kan kalau buka soal itu takut terjadi kecemburuan sosial, Mas. Betul. Takut atokar ya. Takut atokar. Karena rezeki itu kan prinsipnya seperti ini, Mas. Bukan seperti itu ya. Iya. Seperti ini. Kita hidup di dunia itu sudah ada anggaran. Dianggar oleh Allah. APBD-nya lah istilahnya. Ya, istilahnya APBD. Saudara Raul hidup mulai dari lahir sampai meninggal anggap 100 juta. Itu sudah ada anggarannya. Kalau yang 100 juta saya ambil sekarang semuanya, bisa. Dengan cara apapun, menghalalkan segala. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa tua saya hidup dalam keadaan miskin. Karena 100 jutanya sudah habis di waktu saya masih muda. Begitu ya? Ya, intinya santai saja lah. Kalau sudah rezekinya ya ambil, kalau bukan nggak perlu dikejar. Buat apa? Yang penting kita berkarya, itu saja. Betul lah. Saya merasakan ketika kemarin podcast dengan Boger. Ya. Terus terang, kita itu kata teman-teman tim, kita ini numpang rezeki ke Boger ya. Ya. Siapa yang tahu kan begitu kan? Jadi emang kita dari awal-awal ya idealis, santai, bawa podcast. Bahkan pendapatan kita Desember itu 33.000. Iya. Tapi Januari kita mungkin 300 kali lipat mungkin. Jadi artinya kalau benar, jadi kalau soal rezeki ternyata emang sudah ada anggaran. Sudah ada anggaran. Waktunya ini emang Tuhan tumpahkan begitu. Iya. Hal yang barusan itu saya peroleh dari sosok mertua saya mungkin. Karena mertua saya itu seorang kiai di Demangan, Bangkalan. Nah, beliau juga termasuk salah satu keluarga dari Saihona Holil. Seluruh kiai di Bangkalan itu sudah punya mobil, Mas. Mertua saya masih pakai motor. Pergi ke undangan beliau naik motor. Itu mertua saya. Istilahnya hidupnya kalau dibilang miskin mungkin tidak, tapi sederhana. Begitu beliau meninggal tahun 2020, beliau meninggal, itu masyarakat yang takziah itu luar biasa banyak. Dan mohon maaf ini ya, kan orang takziah itu ada oleh-oleh beras ini dan semacamnya. Itu setelah dikalkulasi,
ibu mertua saya sekarang sudah punya Innova. Kenapa kok punya Innova seorang janda? Karena rezekinya beliau di saat beliau hidup tidak diambil, tapi diberikan pada istri dan anak-anaknya. Betul. Itu suatu ilmu. Mungkin ini cari di pondok, di kuliah nggak ada hal saya sampai sekarang rumus seperti ini nggak ada. Saya nemu di sini. Makanya saya terkesima ini sekarang. Iya. Jadi mohon maaf, mungkin kita sekarang hidup dalam keadaan miskin. Oke lah. Anggaran kita lebih dari itu. Tapi karena kita hidup dalam keadaan miskin, mungkin suatu saat nanti anak-anak kita yang akan kaya. Kenapa? Karena rezekinya kita yang akan diberikan ke mereka. Itu. Tapi Tuhan tidak pernah kan menciptakan manusia tanpa anggaran kan? Iya, betul. Semua sudah sesuai dengan anggarannya. Sudah ada anggarannya. Iya. Mohon maaf, kita sekarang anggap rezekinya satu hari ini 100.000. Kemudian kita kejar, dapat memang 4 juta. Tapi setelah itu sepeda motor rusak, istri sakit, anak akhirnya tinggal 100.000. Iya. Betul. Itu rumus itu. Jadi urusan rezeki santai saja lah. Yang penting kita berkarya saja, ikhtiar istilahnya. Jadi intinya kita, kata anak muda itu slow saja. Slow saja. Jalani apa yang bisa diusahakan, ya bisa diusahakan gitu ya. Ibu saya pernah berwasiat seperti ini pada saya, pernah memberikan nasihat. Cek tehidungan kulaku, rezeki tako, colpek manu. Mungkin sampean juga pernah ada petuah dari para leluhur, hal-hal yang seperti ini. Saya berpikir gini, Mas. Karena saya memang terbiasa berpikir terbalik. Muncul lakar rezeki nah. Meskipun abang tidung kulaku kan itu dok labang. Iya. Mun tak nuduk labang berarti kan kurang perlu nah. Iya. Jadi jadilah gula. Gula itu ditutup rapat, disembunyikan seperti apapun. Itu pasti ditemukan oleh semut. Karena manis. Ya kalau bisa jadilah gula yang selalu dicari meskipun disembunyikan. Betul. Tapi berbuatlah manis gitu. Tapi jangan sampai diabetes ya. Oke lah. Jadi tapi sampai hari ini tetap ada kembali tadi ke yang tadi, tetap ada yang mencibir gitu soal berkarya di YouTube ini. Alhamdulillah kalau sekarang sudah ya jarang lah, sudah mulai diterima oleh masyarakat. Bahkan sudah banyak yang ya kan tahu sendiri sampean ngajak-ngajak foto itu. Terutama yang mamah-mamah muda itu. Cuman kan saya nggak enak kalau nggak mau gitu. Ya terpaksa mau. Meskipun tanpa adegan sentuhan. Jadi YouTube-nya memang berarti kalau sudah dari 2013 itu berarti sudah cukup lama. Iya. Berarti saya baru semester 2 itu berarti. Waktu itu kalau saya ingat itu masih belum 1.000 subscriber syarat monetisasi itu. Seingat saya apa 250 apa 500 gitu ya. Seingat saya itu. Pada saat itu. Jadi masih nggak seperti sekarang. Sekarang itu kan ada kalau nggak salah ada 4 persyaratan. Iya, betul. Termasuk verifikasi 2 langkah, 5 langkah itu. Kayak mau daftar CPNS. Ya. Padahal hasilnya kan tahu sendiri sedikit. Betul. Gini Mas, kembali ke masalah kolaborasi tadi. Kita kan dengan collab itu kan tidak pernah ingin mengambil rezeki orang lain. Iya. Yang gaji kita itu kan Google. Ya ayo kita keroyok Google. Iya. Mohon maaf, sampean datang ke sini kan saya tidak bayar ke sampean. Begitu juga sebaliknya. Iya. Yang bayar kita kan Google. Jadi kalau bisa ayo Google kita keroyok ramai-ramai. Itu kan milik orang Amerika. Iya, betul. Kok kayak kita mau collab? Iya. Situasinya di beberapa kasus. Iya. Seakan-akan dia cucunya Google gitu kan. Iya. Kok kayak kita mau minta uangnya dia gitu. Iya gitu. Logikanya seperti itu. Kayak ahli warisnya Google aja gitu. Iya. Seakan-akan berat itu. Google seakan-akan orang tuanya atau kakeknya yang kita nggak rela dimintai uangnya kan seperti itu. Iya. Padahal kan kita nggak rugi di situ. Iya betul. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Jadi memang dari 2013 kalau ada yang collab mau aja gitu ya, santai aja. Awalnya 2013 sampai 2017 itu saya hanya lebih mungkin kembali ke yang tadi ya, karena saya seorang lora. Saya itu hanya bisa menulis pada saat itu.
menulis skrip, naskah dan sebagainya di situ. Itu kalau nggak salah pada saat itu 30% ke saya. 30%. Dari YouTube, Ya, YouTube yang sampean iya yang saya kelola. di balik layar itu. Ya, Bukan YouTube Raul Loragaul. Bukan. Lain ya. lain. Ah. Nah, itu 30%, terus saya juga di bidang editor itu 20% saya pada saat Ngedit itu. videonya. Ngedit videonya. Oh, bisa anu ya. Iya. Ngedit di komputer ya. Ya, saya dulu pakai Adobe Premiere. Kalau saya nggak salah masih versi 6. Untuk kemudian yang YouTube Raul Loragaul itu tahun berapa? Tahun 2019. Oh, berarti aktif di YouTube, maksudnya tadi aktif di YouTube sudah 2013. Ya. Cuma untuk Raul Loragaul ini tahun Tahun 2019. 2019. Ya karena itu, seorang Lora masa main YouTube kan, seperti itu. Kalau 2019 kan sudah wawasan sudah mulai terbuka ya. Bahkan memang pesantren-pesantren hari ini banyak yang membentuk tim media. Ya, tim banyak media, sekali. betul. Banyak ya. Jadi harus sekarang kegiatan wisuda. Kalau nggak dulu kan nggak ada kegiatan wisuda ditaruh di YouTube ya. Di YouTube nggak ada. Sekarang sudah. Sekarang banyak. Bahkan jadi tuntutan. Jadi tuntutan. Dan yang baru mulai bisa dianggap sedikit ketinggalan. Dan lucunya di situ kampus itu bukan hanya suka uangnya mahasiswa, Mas. Juga suka uangnya Google ternyata. Iya betul. Kampus tidak hanya suka uangnya mahasiswa tapi juga uangnya Google. Ya. Kalau nggak gitu ngapain upload wisuda ke YouTube gitu kan. Betul. Bahkan bahan-bahan ajar sekarang sudah banyak yang di YouTube. Bahan-bahan ajar itu, materi, pembelajaran dan sebagainya. Ya, sekarang YouTube ini saya kerokin ya. Ya. Google AdSense ya yang dikerokin ya. Ini sedikit sejarah mungkin, mohon maaf. YouTube itu kan awalnya, ini setahu saya, itu dibentuk oleh 3 orang, tujuannya bukan seperti video-video yang seperti sekarang. Itu kalau nggak salah, sebagai media kencan dulu. Kemudian karena sepi, nggak ada peminat di situ, kemudian beralih ke seperti YouTube sekarang ini. Video apapun bisa diupload ke YouTube. Awalnya itu video tentang kencan. Tahun 2005 itu. Saya sempat baca sejarahnya pada saat itu. Karena kan dengan membaca kita akan jadi tahu, Mas. Kalau kurang membaca kita akan jadi sok tahu. Gitu. Ini lagi yang menarik, Ra. Jadi di WhatsApp-nya sampean ini ada kata-kata yang saya kok ada apa gitu. Jadi di WhatsApp sampean begini. Anda sopan, biasanya kan Anda sopan, saya pun segan. Iya. Di satunya sampean, Anda sopan, saya curiga. Ya. Dunia kan memang sudah seperti itu. Iya. Justru saya itu lebih percaya pada orang yang selengean di depan saya. Karena biasanya orang yang selengean memang itu adanya. Iya. Mohon maaf kalau sampai bertemu dengan orang yang sopan, perlu dicurigai. Itu di zaman sekarang. Ada apa ini? Betul. Ada apa ya? Jadi kalau ada orang sopan, ada apa ya? makanya quote-nya itu, Anda sopan, saya curiga. Ya, jadi memang, jadi kembali ke cerita tadi, ketika saya ngobrol ke Mas Muhsin ya, teman sampean. Iya. Itu orang paling lucu di pesantren itu. Jadi makanya tadi sempat ngobrol dapat gelar LC. Ya? LC. Dari Ratohir. Iya, dari Ratohir. Yang disebut lucu itu. jadi pangkatnya nanti di pondok syuhur LC. Bukan lulusan Timur Tengah ya? Bukan, tapi lucu. LC itu. Iya. Kemudian juga ya menuangkan itu di YouTube komedi. Iya. Karena ya bisanya saya di situ. Ya kembali ke yang kita bahas sebelumnya. Kalau saya jadi seorang penceramah, kalau jadi seorang kajian-kajian agama, penontonnya ya hanya orang-orang yang ingin mengaji, orang baik seperti yang tadi dijelaskan. Kalau di dunia komedi, siapapun kan bisa. Mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan orang awam pun bisa.